Halo, saya Wasil Mawardi. Pada video tugas praktik 3 ini, saya akan membuat suatu aplikasi manajemen restoran yang sebelumnya lebih kompleks dari tugas kedua. Sama seperti sebelumnya, aplikasi ini nanti kita akan buat menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, nanti saya akan menggunakan NetBeans ya. Nah, sebelum masuk, kita akan ini ada beberapa yang kita harus capai. Pertama, kita akan membangun aplikasi penuh dengan konsep OOP ya. Jadi Object Oriented Programming. Nah, contohnya ini ada abstraksi, inheritance, polymorphism, encapsulation, dan exception handling. Nah, untuk tugasnya sendiri, kita lihat di bagian bawah. Nah, pertama kita akan bisa membuat dari tugas tersebut adalah bisa menambah menu makanan dari minuman baru lengkap dengan harganya, terus ada fitur promo atau diskon. Nah, di sini uniknya gitu, diskon di sini akan dianggap sebagai item menu. Kalau sebelumnya kan diskonnya apa ya, ditentukan statis gitu, hardcore gitu. Nah, kalau ini akan bisa sebagai item menu dari diskon tersebut. Lalu di sini ada pelanggan bisa memesan banyak item sekaligus dengan jumlah QTY tertentu gitu. Lalu di sini ada cetak struk. Jadi aplikasi akan menghitung total bayar secara otomatis dan mencetak struk transaksinya gitu. Nah, untuk struknya nanti akan kita simpan dengan konsep IO file atau I atau O ini di sebuah file sehingga user bisa lihat struknya seperti apa gitu. Lalu semua data menu dan riwayat ini akan disimpan juga ke dalam file. Jadi selain dari struk, nanti untuk menu-menunya yang akan dipesan oleh user akan disimpan juga di teks, sehingga kita bisa set ataupun ekspor atau impor menu-menu yang ada dari aplikasi tersebut. Seperti itu. Jadi langsung saja kita akan buka ke NetBeans-nya. Nah, di sini saya sudah punya project sendiri namanya Restoran Management. Ini awalnya baru kosong. Ini kalau kita coba hello hasil saya akan menampilkan outputnya halo hasil seperti ini. Nah, karena tugas ini kebetulan maksimal 15 menit, oleh karena itu ada beberapa bagian yang akan kita skip untuk penugasan kali ini. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mempunyai beberapa function atau beberapa sistem OOP yang sederhana, mulai dari pembuatan menu item, makanan, minuman, lalu ada tampilkan menu sama seperti sebelumnya, lalu ada simpan menu, ada cetak struk dan sebagainya. Jadi langsung saja saya skip beberapa bagian untuk di bagian sini. Nah, setelah saya skip, di sini saya akan menjelaskan ulang untuk kode yang saya buat. Pertama, kita mempunyai abstrak class, namanya menu item. Jadi, abstrak ini sebagai apa? Sebagai acuan kalau biasanya kita di JS atau alang lain ini sebagai base entity-nya. Ini ada encapsulation. Encapsulation ini function atau variabel yang tidak bisa diakses dari luar, hanya bisa diakses oleh uh, inheritance-nya atau dari menu tersebut gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menu item. Ini menerima sebuah public menu item, menerima nama dengan string, harga, lalu ada kategori. Nah, selain itu di bawahnya kita ada abstract method yang ini wajib di override karena kita akan pakai konsep polymorphism. Ini jangan lupa ada konsep encapsulation yang akan mengambil dari menu item tersebut. Lalu ini ada kelas-kelas tambahan. Sebenarnya bisa dipisah-pisah antara kelas-kelas ini tuh dibuat satu file baru. Cuman saya untuk aplikasi sederhana ini mungkin tidak terlalu wajib. Tapi untuk kedepannya kalau misalkan sudah masuk ke ranah development bersama tim gitu, ini sangat wajib dipisahkan file-filenya. Karena nanti kan mengingat kita bekerja bersama tim, mungkin ada beberapa orang yang akan bisa membutuhkan function-function atau kelas tersebut gitu. Nah, ini kelas-kelasnya di atas. Jadi ada beberapa kelas, ada makanan, minuman, diskon, lalu ada order item. Nah, ini untuk file utamanya, maaf, untuk codingan utamanya. Kita punya public class namanya restoran menu. Nah, ini main menu utamanya ada di sini. Nah, saya
collapse dulu untuk function-functionnya. Nah, pertama kita ada function main. Ini akan mengeksekusi semua apapun yang akan ada kita jalankan perintah yang ada di sini gitu. Contohnya gini, misalkan di sini ada beberapa daftar menu. Nah, daftar menu ini kenapa dibuat array ya untuk menampung daftar menu karena kan user bisa lebih dari satu. Lalu untuk inputannya nanti kita akan menggunakan scanner seperti ini. Nah, ini ada file menunya. Nah, ini bisa disesuaikan karena kan tadi ada beberapa fitur untuk menyimpan struk ke file. Nah, ini untuk penentuan menunya. Nanti bisa diarahkan juga path-nya, tapi saya simpan aja langsung di root project-nya. Nah, kita masuk ke main. Nah, pertama kita ada function namanya menu dari file, muat menu dari file. Nah, jadi pas saat pertama kali dijalankan, si main ini akan mengeksekusi muat menu dari file. Di mana pertama ini akan ada pengecekan dulu file yang ada di sini tuh udah ada atau belum. Kalau misalnya udah ada, maka return, berarti nggak usah dibuat lagi memuat lagi dari file. Kalau misalkan nggak ada, berarti kan sini pertama ngecek dulu nih. Maaf, kalau misalkan nggak ada, ini akan di return. Tapi kalau misalkan ada, ini akan ngecek dulu dari tiap-tiap file yang ada di root ini, ngecek jika ada file dan isinya, misalkan ada isinya yang di split by titik 2. Jadi misalkan ada menu namanya nasi goreng gitu. Nah, ini di split by ini harganya 10.000. Nah, ini akan masuk ke split dari parts-part yang akan kita tandai gitu. Nah, contohnya ini ada tipe dulu. Untuk pertama ada tipe. Jadi awal pertama misalnya makanan, lalu ada namanya apa, misalkan nasi goreng, lalu part ketiga atau indeks keduanya itu ada harga misalkan 20.000. Lalu yang terakhir ada ekstranya, jenis makanannya seperti itu. Nah, setelah itu, jika ada dari file, ini akan dimasukkan ke daftar menu yang ada di inisiasi tadi di atas, yang di array menu sini. Nah, setelah dimasukkan semua, misalkan ada diskon dan lain-lain, setelah itu, dari main tersebut akan menjalankan running terlebih dahulu. Seperti ini, nilai default dari running ini true, sehingga nanti kan ada beberapa pilihan inputan, misalnya seperti ini, manajemen restoran, apakah user ingin tambah item atau dan lain-lain. Nah, untuk pemilihan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 ini akan disimpan dalam suatu variabel namanya pilihan. Nah, di pilihan ini, fungsi dari running ini ketika bernilai 0 atau misalkan sudah selesai, ini di case 0 ada running false, artinya mengembalikan atau menyelesaikan dari script codingan tersebut gitu. Sehingga while ini tidak akan dijalankan lagi gitu. Tapi selagi masih pilihannya dipilih antara 1 sampai 6, ini akan menjalankan case-case yang ada di dalam while gitu. Contohnya misalkan di case pertama, kalau misalkan tambah item menu, ini akan mengeksekusi function tambah item menu. Saya sudah membuatkan tambah item menu ini sebagai function static void di sini. Contohnya akan seperti ini. Silakan tambahkan item menu. Pertama, ada makanan, minuman, atau diskon promo. Misalnya usernya jenisnya misalkan makanan, ini udah tersimpan nih dalam variabel jenis. Lalu untuk nama itemnya kita akan simpan dalam sebuah variabel nama. Nah, lalu ketika misalnya dari jenis tersebut adalah makanan, ini akan otomatis masuk dengan masuk ke function atau ke kelas yang makanan gitu. Ini akan dimasukkan ke daftar menu dengan kategorinya makanan di function makanan yang kelas yang makanan di sini gitu. Seperti ini. Akan masuk ke sini. Lalu setelah itu tadi sampai sini. Lalu kalau misalkan 2 berarti kan sama seperti tadi. Kalau misalkan minuman sama seperti tadi, nanti akan dimasukkan ke kelas yang minuman. Dan yang ketiga, kalau misalkan ada diskon, akan dimasukkan ke kelas diskon yang tadi kita tambahkan di atas. Seperti itu. Setelah itu, kalau misalkan nggak ada, nah ini akan di-return karena metodenya salah. Setelah semua dimasukkan ke daftar menu, nah ini akan
akan ada auto save dari sistem. Saya akan buatkan agar tidak usah ribet-ribet simpan-simpan. Jadi akan otomatis disimpan menu-menu yang kita tambahkan tadi akan disimpan dalam suatu file. Nah, di function ini kita akan lihat seperti ini. Disimpan menu ini, pertama kita akan mengirimkan, kita akan mengambil daftar menu ya. Kenapa? Jadi sebenarnya gini, sebenarnya untuk function ini tuh bisa dikirimkan dengan menu-menunya di sini, daftar menu. Tapi bisa juga dengan ngambil langsung daftar menunya karena kan tadi masih nge-inherit ke yang lain, ke yang sebelumnya gitu. Nah, jadi tinggal di looping aja untuk menu-menunya. Kalau misalkan di hasil dari looping tersebut, misalkan makanan nih. Kalau misalkan tipenya makanan, berarti tinggal dimasukin namanya apa, harganya ya dengan konsep yang tadi pakai titik koma untuk skat-skatnya seperti itu. Jika sudah dimasukkan, nah ini jika sudah di write, otomatis akan disimpan ke file yang kita apa simpan gitu. Nah ini ada file simpannya akan di sini, variable file menu seperti itu. Setelah semua disimpan, ini kita kembali lagi. Setelah semua disimpan, nah ini kan otomatis kembali lagi item menu sudah ditambahkan gitu. Karena tadi kita tambah item menu, otomatis masuk ke daftar menu. Lalu tampilkan semua menu. Nah ini akan menampilkan semua menunya masuk ke function ini. Ini tinggal di looping aja hasil dari menu-menu tersebut yang telah disimpan dalam daftar menu. Ini ada kondisi kalau ada jika kosong is empty, tinggal di sistem outprint belum ada data menu gitu. Lalu selanjutnya ini ada buat pesanan. Nah, buat pesanan ini sama seperti sebelumnya, masuk ke function juga. Di sini ada, nah sama kayak tadi, nanti kita pakai input lagi. Jadi pertama tampilkan semua menunya. Ini untuk outputnya pertama nampilin semua menu yang tadi disimpan di daftar menu. Setelah itu kita pakai while. Jika selagi masih true, ini akan ada inputan pilih nomor berapa dari daftar menu gitu. Kalau misalnya input misalkan 1, nah ini akan ngecek dulu uh, indeks ke 0 atau ke 1 tersebut ada tidak di daftar menu gitu. Misalkan ada 10 menu tapi yang dipilih 20, berarti kan tidak ada di dalam indeks. Nah, ini akan masuk ke exception, namanya nomor menu tidak ada gitu. Nah, kalaupun misalkan ada, di sini ngambil menu itemnya dulu dengan indeks yang kita input. Kalau ada dan sukses, kita akan masukkan jumlah yang akan dipesan. Contohnya misalkan dimasukkan ke variabel gitu ya. Nah kalau misalkan kurang dari 0 ini ada validasi juga. Setelah itu kalau udah di input, kan tadi semuanya udah dimasukin gitu ya, ada, lalu ada input menu ada. Setelah itu apa ya, pesanan tersebut akan dimasukkan ke kelasnya pesanan pelanggan dengan function add atau menambahkan. Ini untuk order itemnya seperti ini yang tadi kita input akan masuk ke add yang ada di pesanan pelanggan gitu. Seperti itu. Setelah masuk tinggal dimasukin ke keranjang dan lain sebagainya gitu. Nah setelah itu kalau misalkan udah membuat pesanan, kita kembali lagi. Nah ini ada menu cetak dan simpan struk. Karena tadi kan misalkan user udah membuat pesanan, artinya di variabel di atas sudah terisi. Ini bisa melakukan cetak dan simpan struk. Jadi pertama dia akan ngebaca dulu kalau pesanan pelanggan tadi ada atau kalau misalnya ini nggak ada, ini ada validasi. Kalau nggak ada tinggal di print line belum ada pesanan. Kalau ada, ini akan membuat struknya terlebih dahulu. Ini inisiasi awal sebagai variable struk. Ini formatnya saya buat seperti ini agar sedikit rapi. Lalu tinggal looping aja dari pesanan pelanggan, masukin dari semuanya, subtotal dan lain-lainnya. Nah, sehingga total bayarnya tersimpan. Nah, setelah itu ini akan disimpan ke sebuah file namanya struk pelanggan. Nah, ini saya hardcode saja karena ini program sederhana. Setelah itu ini otomatis akan masuk ke ke file yang kita siapkan di struk pelanggan. Nah, setelah itu jangan lupa kita clear untuk pesanan pelanggannya karena udah dicetak ya.
agar tidak jadi apa ya, double-double gitu ketika ada user lain yang input pesanan lagi gitu. Seperti itu. Lalu selain dari cetak stroke, ini ada simpan menu ke file, lalu ada muat menu dari file gitu. Nah, tadi kan menunya kita akan simpan di file juga, sehingga saya buat function lagi seperti ini, simpan menu ke file, tinggal di looping aja untuk menu-menunya seperti apa. Nah, sama seperti tadi, tinggal di input lagi, di write dengan pemisah titik koma, dan akan disimpan di file file yang namanya file menu yang ada di atas ini gitu. Setelah itu ini ada muat menu dari file. Muat menu dari file ini tinggal ngebaca dari file. Pertama ngebaca dulu nih dari file. Kalau nggak ada tinggal di skip gitu. Jadi nggak ada menunya. Kalau misalkan ada, ini tinggal dibaca satu persatu. Apakah dari tiap-tiap line ini ada yang tipenya split berdasarkan titik koma. Kalau misalkan ada, kita ambil nih part-partnya. Pertama tipe di indeks ke 0, nama di indeks ke 1, harga, dan ekstra. Kalau ada, ya tinggal dimasukin ke daftar menu gitu. Nah, ini ada validasi juga untuk makanan. Makanan, kalau misalkan tipenya makanan, ini akan dimasukkan ke kelasnya makanan, minuman, dan diskon. Seperti itu kurang lebih. Nah, setelah itu saya akan coba nih untuk menjalankan aplikasinya. Saya running. Ini masih loading. Nah, ini di sini ada inputan, user disuruh input, dan ini ada listnya. User atau mau ngapain? Kita cek dulu ya, lihat menunya, lihat menu. Nah, tadi saya udah menambahkan beberapa. Jadi kalau kita lihat di files, lalu ada di menu DB di sini. Nah, ini ada nasi goreng 2000 pedas gitu. Seperti itu. Nah, kalaupun misalkan kita mau mau ngehapus gitu, coba ya. Kita hapus di sini, misalkan ubahlah nasi goreng jadi mie ayam jadi 10.000. Kita input ulang, kita lihat menu, karena kan tadi ada reload menu. Nah, ini akan otomatis jadi mie ayam. Nah, kalaupun kita misalkan tambah item di menu ke satu, misalkan ini minuman ya, tipenya minuman, nama itemnya kopi, harganya misalkan 25.000, jenisnya dingin atau panas, saya dingin. Nah, setelah itu ini kan tadi di dalam ada penyimpanan langsung otomatis kesimpan di sini nih, di function tambah item menu ini ada penyimpanan file juga, simpan menu ke file, maka otomatis di menu DB ini harusnya sudah terisi seperti ini. Ini ada kopi 25.000 dingin seperti itu. Nah, kalaupun misalkan untuk pas dilihat menu, ini otomatis jadi dua, mie ayam dan kopi ini jenisnya pedas dan dingin. Lalu kalau misalkan kita buat pesanan dari user, kita pilih nomor 3. Nah, misalkan usernya pilih nomor 1, jumlahnya misalkan 2, lalu pilih menu, beli lagi jangan ya. Oh, coba beli lagi nomor 2, pesanannya 3, kopi 3. Kalau selesai, kayak saya ketik selesai aja. Seperti ini. Nah, ini user telah lihat. Nah, kita lihat cetak dan simpan stroke dari yang kita pesan di menu 4. Nah, ini ada mie ayam 2, kopi 3, total bayarnya 95.000. Nah, stroke berhasil ke stroke pelanggan. Nah, kita lihat di file ini, file IO ini. Nah, ini akan ada stroke pembayaran mie ayam, kopi gitu. Seperti itu. Nah, ini kan setelah cetak stroke, kalau misalnya kita cetak stroke lagi harusnya nggak bisa. Nah, karena kan tadi ada function yang kita reset setelah menampilkan atau setelah kita cetak dan simpan stroke di sini. Nah, ini pesanan pelanggan clear, sehingga kalau dicetak ulang tidak bisa lagi. Itu setelah itu misalnya coba saya ubah langsung di sini. Kopinya kita hilangkan seperti ini. Lalu kita ini menunya nomor muat menu nomor 6. Nah, setelah dimuat kita lihat menu. Nah, ini hanya mie ayam aja ya.
karena tadi saya hapus langsung di sini gitu. Tapi kalau saya kembalikan dan simpan ulang, kita muat menu lagi dari file, kita pilih 6 lagi, pilih, dan kita lihat menu lagi. Nah, ini cuman tadi kembali lagi ke mie ayam dan kopi di sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari tugas ini saya setelah mempelajari dan sudah paham dari konsep-konsep seperti abstraction, inheritance, encapsulation, dan lain-lainnya. Apalagi dengan konsep OOP dengan ada kelas yang dipisah-pisah seperti diskon, minuman, makanan, serta ada order item. Nah, sekian dari saya. Saya Wasim Muati, pamit undur diri. Sekian.